Faksi Kagami. Kemarin sudah saya breakdown faksi Gora dan Shibata. Ini faksi Kagami. Saya akan membreakdown 4 karakter. Pertama Masashi, lalu Fujiwara, Kagami itu sendiri, dan pria ini yang saya tidak tahu namanya, sebut saja Gembul. Oke, kita mulai dari pria Gembul ini. Berada di barisan utama, sepertinya dia adalah penggerak pasukan sekolah, terutama kelas 1. Karena di pasukan Kagami ada 2 pasukan, yakni geng motor Nara yang dikomandani Fujiwara, dan Gembul ini yang mengombandani pasukan sekolah. Karena dia komandannya, tentu ada beberapa poin yang unggul dibanding siswa lain. Secara mental, dia berada di depan untuk masuk melihat Gora versus Takagi, dan berhadapan dengan Terajima. Untuk sekelas Terajima, mungkin dia berani menghadapi. Lalu untuk Gora, sepertinya dia perlu dibawa seseorang yang kuat dulu, yakni Kagami. Jadi saat Gora masuk kelasnya, Gembul ini berani menghajar. Walaupun dia tumbang dengan cepat dan kelihatan kewalahan menerima damage Gora. Setelah dirasa Gora kalah, Gembul ini dengan berani ikut bersama Kagami menantang Kashio, namun malah dilayani Ogisu. Sayangnya Ogisu dikeroyok, sebuah perkelahian yang tidak adil, dan ternyata Gembul ini bertemu kembali dengan Ogisu yang berakhir 1 lawan 1. Dari segi power, Kashio cukup mental kena pukul, namun tidak ngaruh apa-apa. Kashio hanya kaget lalu menendangnya, kemudian datanglah Ogisu. Ogisu terlihat kalah secara power, dan damage Gembul ini kurang kuat. Dia perlu berkali-kali pukulan untuk membuat damage pada Ogisu. Dan karena badannya yang gembul ini, dia kurang cepat dan mudah diserang. Hanya unggul powernya saja. Dan damage Ogisu kurang kuat juga, sehingga defense Gembul terlihat masih kokoh. Untung Ogisu lebih pintar dalam bertarung. Si Gembul pun jatuh 2 kali dari tangga yang membuat defense Gembul ini tumbang. Dengan ini Gembul mendapat stat dan level sebagai berikut. Lanjut Masashi. Anggap saja dia asistennya Fujiwara. Dia adalah salah satu karakter yang cepat dan lincah. Melawan Honda, dia dengan mudah menghindari serangannya walau tetap saja bisa terkena serangan. Begitu juga saat lawan Gora. Masashi ini sebenarnya lemah secara defense. Jika terkena serangan beberapa kali saja, baik serangan kuat maupun biasa, dia akan segera tumbang dan kelelahan. Sekelas Honda, dia masih cukup bisa bertahan dari beberapa serangannya, tetapi dengan Gora, dia langsung tumbang dan berdamage. Jika dilihat wajah Gora, nampak ada beberapa bekas damage. Sebelumnya Gora masih fresh dan menumbangkan pasukan dan akhirnya duel dengan Masashi. Berarti yang memberi damage di wajah Gora hanya Masashi. Menurut saya sudah terjadi perkelahian di antara mereka yang tidak ditayangkan sehingga langsung di bagian akhir saja. Karena ada damage, berarti Masashi sempat menggunakan skill berkelahinya yaitu kecepatan dan kelincahan untuk memberi damage pada Gora. Tapi karena pertahanan dan stamina Gora masih kokoh, berarti damage-nya tidak kuat, cuma menggores wajah saja. Secara mental dia berani karena dia adalah geng motor, namun masih dalam kendali atau di bawah Fujiwara. Dengan ini Masashi mendapat stat dan level sebagai berikut. Kemudian Fujiwara. Dia adalah sahabat Shibata dan pernah sekolah di Kurosaki dan menjadi nomor 2. Karena sebuah insiden, dia dipenjara dan keluar menjadi geng motor. Rumor mengatakan jika Fujiwara lebih kuat dari Shibata. Faktanya, Fujiwara harus menggunakan cara-cara kotor untuk mengalahkan Shibata, seperti menyiram air keras, melempar pasir ke mata, sampai mematahkan tangannya. Kekuatannya masih kalah oleh Shibata, akan tetapi dia berhasil menaklukkan beberapa lawan seperti Takagi, Honda, Tsuji, dan si pria asisten Shibata ini dengan mudah. Seberapa kuat sih damage-nya sampai-sampai mereka tumbang dengan mudah? Padahal jika dilihat berasa lemah sekali. Fujiwara ini hanya menggunakan mentalnya untuk bertarung. Selebihnya dia tidak tahu cara berkelahi, selalu menggunakan cara-cara kotor untuk mengalahkan lawannya. Main keroyokan, Gora dicekik, selangkangannya ditendang, dipukul perutnya yang masih terluka. Bahkan tangan Shibata yang cedera diserang demi mengambil keuntungan dalam bertarung. Namun tetap saja tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Terlihat jika Fujiwara tidak memiliki battle IQ. Damage juga tidak berasa, bahkan Shibata dan Gora tidak ngaruh apa-apa setelah dipukul. Tidak cepat dan lincah dan sangat mudah terkena serangan. Akan tetapi stamina Fujiwara bisa dikatakan tangguh. Sudah hampir kalah dari Gora, dia berhasil membalikkan keadaan lalu melayani Shibata. Walaupun sebenarnya dengan Shibata tidak terlalu serius perkelahiannya. Bahkan ketika Gora menghampiri Fujiwara lagi dari kejatuhannya,
Fujiwara ini masih bisa melayani perkelahian, namun dia sudah tidak bernafsu lagi untuk berkelahi karena sudah disadarkan oleh si Bata. Memang banyak nih staminanya si Fujiwara. Dengan ini Fujiwara mendapat stat dan level sebagai berikut. Dan yang terakhir, Kagami Ryohei. Dia adalah karakter tercepat dan terlincah di Cross Zero Explode dan menjadi villain puncak. Selain cepat dan lincah, damage dan defense-nya cukup kuat juga. Dari segi damage, dia mampu membuat Casio muncur darah, tapi dia perlu memukul Casio berkali-kali. Jika harus berkali-kali, artinya lumayan kuat, makanya Gora hanya terpental saja tapi tidak berdamage di wajahnya. Sebenarnya, mentalnya hanya kesepian dan butuh teman. Kisah hidupnya tidak terlalu baik untuknya, makanya dia meminta berteman dengan Casio dan memanggilnya senpai. Gora juga dibilang san. Akan tetapi sebagai anak bos mafia, dia menunjukkan sikap mental yang benar-benar tidak takut dengan bahaya apapun. Dia datang melewati gerombolan siswa susuran seolah-olah bilang, "Nih, gue calon raja di sini, kasih hormat dong." Selain itu, dengan santai dia menaklukkan siswa kelas 1 yang di dalamnya ada gembul dan berakhir menjadi pasukannya Kagami. Namun ada sedikit keraguan mental Kagami saat dirinya menantang Casio. Kagami sedikit ragu-ragu. Tapi saat bertemu Rindaman, dia menawarkan diri untuk menghajarnya. Dari perkelahiannya, dia sangat mudah untuk menghindari serangan lawan. Salah satu teknik andalannya yakni menarik pukulan dari samping. Cara ini biasanya efektif menumbangkan lawan karena damage yang dibawa merasa didaratkan pada posisi yang tepat. Bila tidak pas, biasanya Kagami agak kesusahan atau mencari celah dahulu untuk mendaratkan tekniknya tersebut. Selain lincah, dia juga cepat membuat serangan ke serangan berikutnya. Namun saat melawan Casio, kecepatannya ditahan olehnya sehingga dia terkena damage dari Casio. Kagami merasa terkena serangan berat sehingga agility dan defense-nya terpengaruhi. Selain itu ya karena Casio menggunakan battle EQ-nya untuk memegang Kagami sehingga bisa dipukul berkali-kali. Walau sudah dipukuli beberapa kali oleh Casio dengan damage kuatnya, nyatanya Kagami masih mampu menahan dan tetap menyerang balik. Walau terlihat sebenarnya Kagami sudah kelihatan hampir kalah. Hal tersebut bukan karena staminanya yang habis. Dalam perkelahian mereka, Kagami justru ngebur staminanya. Dia menunggu di atas, sedangkan Casio sudah beraksi dari bawah. Tentu stamina Casio sudah terkuras duluan, jadi kekalahan Kagami jelas dari defense-nya yang melemah karena terkena damage dari pukulan Casio. Karakternya yang tenang membuktikan jika Kagami memiliki skill atau pengalaman bertarung yang baik. Kecepatan dapat, kelincahan ada, battle EQ-nya baik, damage terlatih, defense-nya kuat. Pantaslah jika dia menjadi villain puncak sebelum Casio versus Rindaman. Kelas 1 tapi sudah memiliki skill yang mumpuni, seperti Tatsuya aja. Kalau duel sama Tatsuya menang siapa ya? Dengan ini Kagami mendapat stat dan level sebagai berikut. Oke, itu tadi hasil penilaian faksi Kagami. Selanjutnya kita bahas babak terakhir dari susunan, yakni Casio dan yang lain.